Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel bagian kedua, yaitu polimeri. Jadi sebelumnya kita telah membahas atavisme. Bagi yang belum menyimak video atavisme, silahkan klik di link deskripsi video ini. Oke ya, kita mulai dengan polimeri. Tapi jangan lupa sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, polimeri ini merupakan persilangan heterozigot dengan sifat beda yang berdiri sendiri tapi mempengaruhi karakter dan bagian organ tubuh yang sama dari suatu organisme. Jadi di sini pada peristiwa polimeri nanti kita akan temukan perbandingan fenotip itu adalah 15:1. Jadi dia dimasukkan dalam penyimpangan semu hukum Mendel karena dia bukan perbandingan 9331. Tapi kalau kita perhatikan 15 ini asalnya dari ini ya. Jadi 9 tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu adalah 15, kemudian berbanding 1. Jadi makanya dikatakan penyimpangan semu hukum Mendel. Oke ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini persilangan gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih. F1 semuanya berbiji merah, tapi tidak semerah biji induknya. F2 diperoleh rasio fenotip merah berbanding putih adalah 15:1. Nah, kita diminta di sini di soal diminta adalah membuat diagram persilangan. Nah, bisa diperhatikan di sini jika M1 besar dan M2 besar muncul, maka dia berwarna merah. Ini M1 kecil ya, ini maaf ada kesalahan ketikan di sini. Jadi, jika M1 kecil dan M2 kecil maka dia berwarna putih. Jadi yang jelas di sini kalau ada dominan M besar ya, dominan, maka sifat yang muncul adalah merah walaupun tidak semerah dengan induk yang mempunyai 2M besar atau 3 unsur M besar. Oke. Nah, kita langsung saja membuat diagram persilangannya. Nah, di sini untuk penyelesaian yang pertama ini adalah parental. Jadi M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar, ini adalah warna merah disilangkan dengan M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Ini adalah berwarna putih. Kemudian gametnya, karena ini M1 sama, M2 sama, jadi gametnya adalah M1 M2 besar ya, dominan. Kemudian ini juga M1 kecil, M2 kecil, dominan. Nah, selanjutnya kita tentu F1-nya ya. F1-nya di sini adalah penggabungan antara gamet jantan dan gamet betina. Jadi di sini kita gabungkan, ini hasilnya adalah M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Jadi ingat ya, untuk membuat keturunan F1, gamet jantan kita gabung dengan gamet betina. Tulis dulu yang dominan huruf besar, kemudian ikuti dengan yang huruf kecil dengan simbol yang sama pastinya ya. Nah, inilah genotip di generasi F1. Nah, sekarang fenotipnya adalah merah 100%. Jadi di sini kita perhatikan di sini ya, ada M1 besar dan ada M2 besar. Tadi sudah dijelaskan bahwa kapan M1 besar atau M2 besar muncul, maka sifat yang muncul adalah warna merah. Di sini ada 2 unsur M besar, maka dia berwarna merah walaupun tidak semerah dengan induk yang ada di sini. Oke? Nah, semoga bisa dipahami. Nah, yang ditanyakan di soal adalah ini ya, saya kembali ke soal yang ditanyakan adalah rasio perbandingan pada F2 itu adalah 15:1. Jadi kalau misalnya soal meminta F2, maka artinya disilangkan lagi. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyilangkan F1 ini dengan sesamanya. Oke, jadi saya buat lagi ya parental kedua. Maaf, ini parental kedua ya. Parental kedua. Ini F1 disilangkan sesamanya M1 M1, M2 M2 disilangkan dengan M1 M1, M2 M2. Gametnya, jadi ingat kembali cara membuat gamet. M1 besar, M2 besar. Kemudian selanjutnya M1 besar, M2 kecil. Kemudian selanjutnya ini lagi M1 kecil, M2 besar. Kemudian yang terakhir M1 kecil, M2 kecil. Jadi gametnya ada 4. Nah, demikian juga dengan gamet betina. Sama ya. Jadi sama dengan gamet jantan. Oke.
Nah, di sini saya berikan warna yang berbeda agar nantinya di persilangan, di penggabungan nanti gampang dipahami ya, antara gamet jantan dengan gamet betina. Nah, setelah membuat gamet, kita lanjut ke pembuatan diagram catur, papan catur F2. Nah, kita buat seperti ini. Jadi kalau di sini gametnya ada 4, maka kolom yang kita buat ini ada 5. Demikian juga dengan baris, jumlahnya ada 5 ya. Jadi tergantung gamet ya. Jadi kolom yang dibuat itu berdasarkan jumlah gamet ditambah 1 pastinya. Nah, selanjutnya yang berwarna hijau ini gamet dari jantan dimasukkan di bagian ini. Jadi saya masukkan di bagian sini satu-satu ya. M1 kecil, M1 besar, M2 besar, M1 besar, M2 kecil, M1 kecil, M2 besar, dan M1, M2. Kemudian gamet betina yang berwarna biru saya masukkan di bagian ini. Oke, dipindahkan lagi sama yang tadi ya. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan ya. Jadi untuk mengisi kotak yang ini kita gabungkan yang ini dengan yang ini. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini digabungkan dengan yang ini, hasilnya adalah yang ini. Jadi perhatikan warnanya. Warna ini menandakan dia berasal dari kolom yang mana. Ya. Pastinya yang dilingkari tadi, oke. Lanjut. Nah, ini ya untuk baris yang kedua. Oke. Kemudian selanjutnya yang ini kita gabung dengan yang ini, hasilnya adalah yang ini. M1 kecil, M1 besar, M2 besar, M2 besar. Selanjutnya diganti lagi yang ini digabung, hasilnya adalah M1 kecil, M1 besar, M2 kecil, M2 besar. Jadi perhatikan sekali lagi ya, perhatikan warna agar adik-adik bisa memahami asal dari gamet-gamet ini, penggabungan gamet ini ya. Dari kolom yang sama pastinya, oke. Selanjutnya ini digabung, hasilnya adalah ini, oke. Lanjut lagi ya, yang ini dengan yang ini hasilnya adalah M1 kecil, M1 besar, M1 besar, M2 kecil, M2 kecil. Lanjut yang ini dengan yang ini. Hasilnya adalah M1 kecil, M1 besar, M2 besar, M2 kecil. Lanjut yang ini lagi dengan yang ini. Hasilnya adalah M1 kecil, M1 besar, M2 kecil, M2 kecil. Oke. Kemudian yang ini lagi digabung. Nah, oke. Seperti itu ya seterusnya. Kemudian yang ini dengan yang ini. Oke, lanjut. Yang ini dengan yang ini. Hasilnya adalah ini, oke. Kemudian selanjutnya hasilnya adalah oke yang ini. Nah, sekarang di baris terakhir, di kolom terakhir, ini kita gabung dengan ini, hasilnya adalah ini ya, hasilnya adalah oke. Saya harap bisa dipahami semua ya persilangan ini hasilnya oke. Ini yang saya lingkari pengisiannya ini oke. Lanjut ya, ini kemudian selanjutnya ini hasilnya adalah oke. Nah, saya harap semua dipahami. Jadi semua yang ada di sini inilah rasio genotip. Jadi inilah genotipnya. Ya, nah sekarang kita akan mencari fenotip dari semua rasio genotip yang muncul. Nah, mulai dari kotak pertama ya. Ini adalah merah. Jadi ingat semua yang ada unsur M besarnya itu adalah berwarna merah walaupun cuma satu. Ya, jadi kita perhatikan. Kotak pertama, kotak kedua ada merah juga. Ini juga merah. Masih merah. Masih merah, merah lagi, merah lagi, merah lagi. Jadi di sini walaupun satu ya, walaupun cuman satu M besarnya, maka dia tetap berwarna merah. Merah, ini satu M besarnya tapi tetap merah. Ini ada dua merah, ini juga merah, ini merah. Nah, yang terakhir kita perhatikan di sini ini tidak ada unsur M besar, maka dia berwarna putih. Ya, jadi kalau tidak ada unsur M besarnya maka dia berwarna putih. Nah, sekarang bisa dilihat ya di sini bisa diperhatikan fenotip yang muncul ada dua, yaitu merah dan putih. Walaupun merahnya tidak semerah dengan warna induknya karena unsur M-nya berbeda. Nah, sekarang kita buat rasio fenotip merah berbanding putih. Merah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, ada 15 dan putihnya cuma ada 1. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk persilangan polimeri
perbandingan fenotip yang ditemukan pada F2 itu adalah 15 berbanding 1. Ingat ya, pada F2 heterozigot, dua sifat beda disilangkan itu akan menghasilkan perbandingan fenotip 15 berbanding putih, yaitu merah berbanding putih, yaitu 15 berbanding 1 ya. Nah, tadi sudah dibahas kenapa dia dimasukkan dalam penyimpangan semu hukum Mendel, karena 15 ini asalnya adalah dari 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Oke? 9 tambah 3 tambah 3 ya. Jadi total 15 kemudian berbanding 1. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekian untuk materi polimeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, share, dan subscribe.